Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Duyanti. Saya dari kelas PPSB. Saya di sini akan membuat video tentang materi manajemen sumber daya manusia tentang apa itu penilaian kinerja. Langsung saja, penilaian kerja ini adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana seseorang karyawan mencapai tujuan kerja dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan suatu organisasi. Tujuannya yang utama ini mengukur efektivitas, efisiensi, serta kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun ciri-cirinya penilaian kerja yang baik ini, yang pertama ada objektif dan ini berbasis data, melihat data-data dari uh, riwayat rekod seseorang karyawan. Yang kedua relevan dengan tugas pekerjaan. Yang ketiga konsisten dan terukur. Yang keempat ini terbuka agar bisa kita kasih feedback. Selanjutnya, mengapa penilaian kerja ini dilakukan? Penilaian kerja dilakukan karena ini penting, berfungsi sebagai alat manajerial strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Tujuan utama penilaian kerja antara lain menilai prestasi kerja karyawan, kedua dasar pengambilan keputusan sumber daya manusia, yang ketiga memberikan umpan balik atau feedback yang tadi agar karyawan mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat meningkatkan motivasi dan komitmen kerja. Selanjutnya yaitu siapa aja yang terlibat dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada atasan langsung atau di sini disebut supervisor atau manajer. Yang kedua yaitu karyawan itu sendiri atau self assessment. Yang ketiga ada rekan kerja kita yaitu peer appraisal. Yang keempat ada bawahan atau yang disebut subordinate appraisal, digunakan untuk menilai kemampuan kepemimpinan atasan. Yang kelima di sini ada pelanggan internal atau eksternal. Biasanya di sini menilai pelayanan bagaimana dan profesionalisme terutama pada posisi layanan publik. Yang selanjutnya yaitu kapan sih penilaian kinerja dilakukan? Penilaian kerja ini dilakukan biasanya tergantung kebijakan organisasi. Yang pertama ada waktu pelaksanaannya ini tahunan. Tahunan ini umum digunakan untuk evaluasi secara menyeluruh dan dapat memberikan keputusan strategis. Keputusan strategis di sini ini meliputi promosi atau bonus. Yang kedua yaitu semesteran atau kuartalan. Di sini untuk pemantauan lebih rutin. Yang ketiga yaitu ada berkala atau berbasis proyek. Di sini setelah suatu proyek atau target tertentu. Ketiga yaitu ada berkala atau berbasis proyek. Di sini setelah suatu proyek atau target yang ditentukan sudah selesai. Yang keempat ada real time feedback. Di sini dilakukan secara terus-menerus atau berulang melalui sistem digital, yaitu sistemnya ini seperti modern performance management. Yang selanjutnya yaitu di mana sih penilaian kinerja dilaksanakan. Penilaian kerja dilaksanakan ini di lingkungan kerja seperti kantor, instansi, atau lapangan. Di sini itu dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Yang kedua yaitu melalui sistem online atau aplikasi HR. Di sini menggunakan form digital dan laporan otomatis. Yang ketiga yaitu dalam pertemuan formal, di mana antara atasan dan karyawan untuk membahas hasil dan rencana perbaikan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu bagaimana sih penilaian kerja dilakukan? Penilaian kerja ini dilakukan beberapa tahap sistematis. Langkah-langkahnya yaitu yang paling umum
Yang pertama, menetapkan standar kinerja dan indikator. Di sini menetapkannya itu harus jelas, terukur, realistis, dan sesuai jabatan. Yang kedua yaitu dengan mengamati dan mencatat hasil kerja. Di sini dilakukan sepanjang periode penilaian. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil aktual standar. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Yang kelima yaitu menyusun rencana pengembangan. Bisa disebut development plan. Di sini seperti dilakukannya pelatihan, mentoring, atau promosi. Yang keenam, mendokumentasikan hasil penilaian. Di sini menjadikan dasar untuk suatu keputusan manajerial yang akan dilakukan berikutnya. Metode yang sering digunakan sih ada yang pertama skala penilaian grafis, yang kedua checklist atau form perilaku, yang ketiga ada manajemen by objektif, yang keempat ada behavior uncharted rating scales, yang kelima ada 360 degree feedback. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang penilaian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.